Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terik, welcome back to Dialog Space. Cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Bersama aku Nova. Dan aku Maisa. Kali ini aku seneng banget karena kita akan membahas sesuatu yang relate banget sama mahasiswa. Sudah hadir di samping kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Abdul Malik Fajar. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas, Mbak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Abdal ini adalah seorang dosen dan akademisi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak, kalau boleh diceritakan bagaimana riwayat pendidikan Bapak sebelum akhirnya menjadi dosen di UIN Malang? Wah, iya ya, menarik ini. Ini oke, singkatnya ya Mas ya. Mulai dari SD terlalu panjang? Boleh. Boleh. Oh iya ya. Jadi saya dulu itu, tapi kalau SD terlalu panjang kayaknya ya. Langsung aja. Saya SMA-nya itu dari Jombang ya. Dari Pondok Pesantren Darul Ulum di SMA DU1. Itu SMA-nya. Lalu kebetulan kebetulan juga karena ada beberapa hal yang lucu nih. Sebelumnya saya itu nggak ada Mas niatan untuk kuliah yang saya waktu S1 yakni di UIN. Dulu belum ada PAI, belum ada MPI ya. Tapi dulu itu adanya PAI. Ceritanya gini. Saya itu sangat suka sekali dengan yang namanya teknologi Mas. Teknologi, terus administrasi dan sebagainya. Karena kecil saya itu dari mulai brojol ya sampai saya SMA itu penuh dengan keagamaan dan sebagainya. Terus saya bilang ke orang tua, saya mau kuliah tapi kuliahnya nggak ada urusan agama dan sebagainya. Singkat cerita orang tua itu tidak merestui. Nah, saya kasih nih alasan logis, kita berdiskusi. Untungnya orang tua saya itu sangat sangat moderat dan juga suka dengan diskusi. Apakah ketika nanti saya menjelaskan itu logis apa enggak? Nah, saya jelaskan bahwa saya itu sudah cukup banyak pengalaman tentang agama dan sebagainya. Dari dulu sampai sekarang agamanya itu enggak ada perubahan, adanya cuma penambahan aja, pembaharuan. Tapi ya kita sholat tetap 5 waktu dan sebagainya. Syahadat enggak ada yang dikasih versi elite terus versi yang baru, versi pro max enggak ada kan? Jadi semuanya sama. Terus untuk menghadapi ke depannya, ya teknologi dan sebagainya, itu ya kita harus bisa tentang hal itu. Maka dari itu saya mau kuliah tentang teknologi. Lalu abah saya itu bilang gini, oke, kamu bisa kuliah di kesenanganmu, tapi dengan satu syarat. Ketika nanti kamu nggak keterima di situ, kamu ikut apa kata abah. Oke lah, singkat cerita saya daftar di beberapa jurusan yang cukup saya sukai. Dan ternyata saya tidak lolos. Tidak lolosnya itu misalnya ya, saya ambil karena dulu saya IPS ya, SMA-nya kan SMA ada IPS, IPA dan juga bahasa. Saya ngambil IPS karena saya sangat suka dengan sosial. Jangan disalahartikan tentang nakal. Oke, dikit itu. Kita menyebutnya kesenangan seperti itu ya. Jadi saya ngambilnya itu S1-nya adalah ekonomi Islam. Habis itu HI, hubungan internasional, terus yang berhubungan dengan pokoknya ada teknologinya dan sebagainya. Kan di ekonomi Islam, terus di HI dan sebagainya, saya kira itu adalah ya kita berhubungan dengan aplikasi dan sebagainya, kan seperti itu. Ternyata pas waktu ketika keluar hasil pilihan saya, itu semua masuk di golongan IPA. Saya tidak tahu gimana. Orang saya kliknya IPS, kok sampai ke golongan IPA. Akhirnya saya nggak keterima. Akhirnya abah saya yang menang taruhannya. Oke, Fajar kamu kalah. Jadi kamu sekarang harus kuliah di UIN. Oke, saya menerima. Di UIN, terus di mana? Di pendidikan agama Islam seperti ayah. Ya sudah. Karena saya dari pondok pesantren, terus kuliah di PAI, bagi saya itu tidak ada kesulitan sama sekali. Bahkan saya kuliah di PAI itu isinya cuma ngaji, isinya surga, neraka dan sebagainya itu. Pokoknya isinya adem banget setiap kali kita perkuliahan. Singkat cerita sudah selesai S1 nih. Ternyata tetap minat saya terhadap dengan teknologi dan sebagainya itu masih ada. Tapi ditambah dengan pendidikan. Saya sangat suka banget dengan pendidikan. Terus S2-nya saya mau mengambil
yang di luar pendidikan agama, karena lagi-lagi tetap saya ke orang tua. Kemarin satu saya sudah menuruti apa kata Abah. Sekarang S2 saya juga sudah mau. Saya sudah mau, tapi harus dengan pendidikan, tapi bukan yang agama. Terus ambil apa? Manajemen pendidikan. Berhubung di UIN ada, MPI ya sudah saya ambil itu. Sehingga saya belajar banyak tentang ya bagaimana untuk memanage sebuah lembaga pendidikan, mulai dari inside terus outside-nya seperti apa dan sebagainya, sampai S3 hari ini seperti itu di manajemen pendidikan Islam. Jadi boleh dikatakan saya ini 100% UIN. Anak kan UIN ya, 100% produk UIN seperti itu. Tapi pas Bapak masuk ke jurusan yang bukan Bapak pengen, gimana menjalaninya? Saya, karena saya berdasarkan ridhollahi fi ridho walidaini, ya saya pasti yakin. Pertama, saya yakin apa yang dipilih sama orang tua saya, karena orang tua saya menurut saya ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang sama agama, bahkan negara. Ini pasti pilihan terbaik. Ya sudah saya menjalaninya. Seperti yang saya bilang tadi, perkuliahannya itu tidak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Jadi perkuliahannya itu Mas, kalau saya dulu, karena saya juga mengatur bahwasanya apa yang dipilih sama orang tua adalah yang terbaik, ya saya menjalannya enak aja, enjoy. Masa kuliah tiap hari itu ngaji, diajarin tentang akhlak dan sebagainya. Ini kan dari pondok sudah selesai. Dari kecil juga sama. Di kuliah saya nggak diajari sholat 6 waktu. Rakaat maghrib tetap 3, tidak 5 dan sebagainya. Artinya kan sama saja, dan saya menikmati itu semua. Karena memang pada dasarnya saya suka belajar. Karena ya lagi-lagi gini loh. Kita itu sebagai manusia kan kalau melihat hal-hal yang baru kan pasti suka. Kalau monoton terus seperti itu, ya kita bagaimana mau berkembang. Nah dengan belajar kita itu mengetahui banyak hal Mas, banyak banget, dan itu yang bikin seru. Jadi kalau sekarang ya saya lihat ya dari beberapa mahasiswa, ketika saya tanya mereka kuliah tidak sesuai dengan jurusannya, mereka itu ngambek ya. Kenapa kok ngambek dan sebagainya? Ini kan tidak sesuai dengan passion saya. Gini, dalam dunia kerja passion itu memang menjadi sebuah penyemangat, tapi tidak selamanya kita hidup dengan passion. Passion itu ada dalam diri kita, tapi ada juga untuk hal yang lain. Ada yang namanya idealisme, dan juga ada yang namanya pragmatisme. Bersyukurlah ketika orang itu hidup dengan idealismenya dan bisa dihidupi dengan itu. Nah, tapi kalau misal idealismenya dia itu tidak bisa menghidupi dia, maka dia harus pragmatis, tapi tidak menghilangkan idealismenya. Jadi dia berangkat dari pragmatis dengan menggunakan akar idealismenya. Seperti itu. Jadi itu akan membuat orang itu pasti akan kerasan Mas. Kalau anak-anak biasanya, saya itu nggak suka dengan jurusan ini Pak, saya itu dipaksa sama orang tua, saya itu ini tuh karena biar saya nggak nganggur aja, biar disebut mahasiswa dan sebagainya. Ya sudah, nikmatin, nggak ada salahnya. Toh ketika susah semua bisa dipelajarin. Yang menjadi hambatan itu satu, malas. Sampai hari ini saya tidak bisa menemukan algoritma yang memecahkan malas itu seperti apa. Karena ketika saya belajar, malas itu adalah dia sudah tidak punya inisiasi dan dia sudah tidak tertarik akan hal itu. Itu susah. Misal gini, sampean itu mau makan ya. Mau makan tapi sampean tidak punya keinginan untuk makan, padahal tubuh sampean butuh makan. Saya malas nggak mau makan. Akhirnya apa? Sakit sampean. Sama, orang kalau belajar terus dia itu mendapatkan rasa malasnya, ya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, jika kamu tidak bisa bertahan atas susahnya atau berjuangnya dalam mencari pengetahuan, pembelajaran, maka kamu harus bisa menikmati pahitnya kebodohan. Seperti itu ya. Bapak dulu pernah penelitian ke Jepang ya? Kalau boleh tahu itu bagaimana sih Bapak ceritanya? Penelitian ke Jepang, ya. Ini agak sedikit menarik juga ya ketika kita berbicara tentang sebuah penelitian, apalagi ke luar negeri. Dulu ketika saya masih kuliah S1, Mas ya. Jadi para dosen itu sering banget bilang, saya habis penelitian dari sini, saya habis diri dan sebagainya. Banyak banget dulu dosen-dosen saya itu bilang gitu. Ketika saya tanya, mereka itu kayak, ya jawabannya template banget, sehingga saya itu penasaran.
gimana sih caranya itu agar bisa penelitian ke luar negeri dan sebagainya. Nah, singkat cerita ya, saya harus belajar, terus mencari koneksi, karena dari koneksi itu kita tahu informasi. Ingat, koneksi bukan hanya tentang orang dalam loh ya, tapi koneksi adalah bisa untuk memotong informasi itu, misal dari 1 sampai 5 kita bisa langsung, nggak langsung lewat 1, 2, 3, 4, tapi kita bisa 1 sampai 5. Tapi intinya sama Mbak, kita mencari informasi yang baru. Nah, ketika saya di Jepang kemarin, awalnya itu saya diajak sama beberapa dosen, yakni dosen MPI Pak Angga, dan juga dosen PAI Pak Abu Bakar, dan juga sama dosen PPG Prof. Samsul Ulum. Tuh. Tentunya ketika saya berangkat ke Jepang itu ada 2 kelompok. Satu kelompok penelitian di Jepang, satu kelompok penelitian di Malaysia. Nah, pertama saya itu ke Malaysia dulu, karena di Malaysia juga mencari data, sekaligus kita mengadakan konferensi apa namanya ya, penelitian meja bundar atau konferensi meja bundar, lupa saya. Pokoknya intinya itu adalah kita menggali data dari pihak yang ada di Malaysia, karena di Malaysia kan juga pernah ke Jepang dan mereka penelitian juga hampir sama. Maka kita sedikit mencari data kira-kira umat Islam di Jepang itu seperti apa. Sebelumnya saya di sana itu meneliti tentang bagaimana ketahanan keluarga Muslim yang ada di Jepang itu bisa hidup berdampingan di sana. Karena kan kita tahu Jepang itu kan kalau untuk Islam itu kan minoritas. Nah, maka kita penasaran nih, kok bisa minoritas itu masih hidup di negara yang seperti itu. Di Jepang itu agamanya ada 800. Jadi ada 800 agama dan orang-orang itu masing-masing bebas memilih agama. Dan ketika saya penelitian di sana, menariknya adalah orang Jepang ketika mereka memilih agama itu bukan karena FOMO, tapi mereka benar-benar sesuai dengan apa yang mereka yakini. Misal nih, kita berbicara tentang konsep an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman dan sebagainya. Kalau kita hanya ngomong saja kepada orang Jepang, bayangkan orang Jepang itu bersihnya bukan main. Mereka sudah ada, ngapain saya harus masuk Islam ketika di negara saya sudah bersih? Gimana coba? Artinya kita itu harus menggunakan nilai-nilai yang lain agar orang yang ada di Jepang itu bisa masuk ke kita. Misal nih, ada satu cerita di Jepang. Ini orang Indonesia, orang Lumajang yang bekerja di Jepang, terus sudah punya keluarga di Jepang, dia namanya Cak Anas. Singkat cerita saya diberitahu sama teman-teman di Jepang itu, Cak Anas ini pernah menyumbang hartanya untuk teman-teman Indonesia yang di sana yang ketika itu punya semacam disease, sakit, punya penyakit, habis itu dioperasi, dan itu katakanlah ya nominalnya kalau di kita itu 200 juta rupiah. Bagi orang Jepang, mengurus orang lain itu ngapain? Nah, itu nggak make sense banget, nggak ada hubungannya. Kalau itu bukan keluarganya, nggak ada hubungan darahnya. Tapi Cak Anas ini datang ke rumah sakit yang orang TKI itu, yang orang-orang Indonesia itu sakit, dibayar semua, dilunasin semua. Singkat cerita, orang Jepang itu nggak masuk logikanya seperti itu. Kok bisa orang nggak kenal, habis itu kok bayarnya segitu banyaknya? Singkat cerita selesai. Lah, ketika Cak Anas ini keluar dari rumah sakit, seluruh dokter yang ada di rumah sakit itu, mereka menunduk, hormat. Kalau kalian tahu, Cak Anas itu adalah seorang petani. Jadi seorang petani biasa, sederhana, jalan di tengah-tengah itu dihormatin sama dokter-dokter yang ada di rumah sakit Jepang itu. Mereka hormat, membungkuk kepada orang itu. Ketika dilihat itu adalah nilai Islam. Itu yang salah satunya adalah kita bisa tularkan kepada orang Jepang bahwa kita itu peduli dengan sesama. Ya, orang Jepang itu nggak peduli dengan seperti itu. Itu masalah satunya, Mas. Kalau untuk yang lainnya, ketika kita berbicara tentang hal yang menarik ya, kan saya tadi itu kan tentang penelitian. Mungkin beberapa dari kalian, apa sih Pak penelitian dan sebagainya? Karena kita bukan jurnal dan sebagainya. Kita kan mahasiswa jenengan dan sebagainya. Gini, tak kasih tahu Mas, Mbak ya. Yang namanya ketika penelitian di luar negeri itu ada beberapa manfaatnya. Apalagi kalau misal sampean mau berangkat ke sana ya. Satu, ketika sampean suka dengan belajar, sampean itu
di sana pasti belajar hal baru, pasti. Dan yang kedua, mungkin bagian ada yang utama, jalan-jalan. Kapan lagi ke luar negeri ya dengan orang-orang yang hebat, terus bisa ketemu dengan, kalau kita hanya plesir atau mungkin hanya vacation, kita nggak akan ketemu orang-orang yang memang dia itu punya pengaruh yang baik dan sebagainya. Ada paling ketemu ya tempat hiburan, katakan Disneyland, terus apalagi itu ya tempat-tempat hiburan yang menyenangkan seperti itu aja. Tapi untuk bertemu dengan orang-orang yang punya ilmu yang besar, ilmu yang baik, habis itu punya influence yang bagus, yang bisa memberikan kita sebuah insight yang baru, itu jarang. Kalau kalian hari ini ya, kita keluar negeri itu sangat mudah sekali. Beda dengan saya dulu. Kalau sekarang itu sangat mudah sekali. Mungkin sekarang agak susah karena ada kebijakan atau mungkin ada harga aftur naik dan sebagainya, itu mungkin agak mahal. Tapi kalau untuk yang lainnya, saya kira itu mudah. Tapi lagi-lagi hanya untuk bersenang-senang, tidak ada untuk pembelajaran yang baru. Kalau hanya untuk bersenang-senang, ya ngapain kita keluar negeri? Ya kita ke Singosari aja udah bisa, sama aja gitu kan. Mau mencari apa? Eiffel di Madiun ada, Ka'bah hampir di setiap kota itu ada Ka'bah ya, tapi yang palsu ya, bukan asli ya gitu. Misal kalau saya kemarin ke Jepang, saya ada di 3 tempat, di 3 kota besar, ada di Tokyo, Kyoto, sama Osaka, itu yang kota besarnya. Tapi kalau kota-kota kecilnya, anggaplah kabupatennya, saya di Ibaraki, di Koga, di Shizuoka, di Fukuoka, apalagi itu lupa pokoknya saya di Jepang itu sangat menikmati. Dan mungkin ini buat teman-teman ya, kalau terlalu exciting itu nggak baik. Saya excitingnya, saya kan di Jepang itu hampir seminggu atau 10 hari, lupa saya. Setelah dari itu saya nggak bisa jalan. Karena kenapa? Di Jepang itu jalan terus mas. Bayangkan, Tokyo saya kelilingi selama 4 jam. Dari Tokyo pucuk sampai pucuk, karena itu di atas sama teman-teman. Mulai dari Shibuya, terus Shibuya yang perapatan kayak perapatan Mergan itu, tapi lebih estetikalnya orang-orang, yang pakaiannya wow, ini pakaian apa dan sebagainya gitu kan, sampai ke Harajuku itu itu udah nggak modal-modal lagi, udah kayak ya sudah, saya ke Harajuku itu pakai sarung batik dan juga pakai kemeja batik, Jumatan di sana. Jadi saya ke Harajuku itu hampir sama stylenya kayak orang-orang sana, aneh-aneh semua. Bayangkan, orang laki-laki pakai dress, sarung kan kalau di sana kan sebagai dress gitu kan. Ya hampir sama nyetilnya lah sama orang-orang sana, nggak kalah exacting kok gitu. Tapi di sisi lainnya, ketika teman-teman ingin melakukan penelitian ke luar negeri ya, itu memang satu kuncinya, harus belajar, itu satu. 2 adalah perbanyak koneksi. Nah, misal nih, saya mau ngajak teman-teman, ya teman-teman itu harus show dulu, kira-kira teman-teman bisanya apa. Kalau teman-teman itu nggak show kehebatannya, ya mana kita tahu. Mahasiswa ada banyak loh mas, ada MPI aja ada berapa, ada hampir 1000, berapa, 1000-an mungkin ya MPI itu, kalau dilihat dari semua angkatan. Apalagi kalau misal satu fakultas, gitu kan, sudah berapa ribu. Nah kalau misal kita itu teman-teman mahasiswa, itu tidak menunjukkan kebolehannya dalam misal penelitian dan sebagainya, yang mana kita tahu. Kita mengajak itu anak-anak yang benar-benar memang mau belajar. Kalau mau jalan-jalan ya ngapain, berangkat sendiri mudah. Kalau saya dulu nggak tahu gimana cara bakatnya sebagainya, ternyata berangkat ke luar negeri itu mudah banget mas, mudah. Kita tinggal bikin paspor, habis itu kita nge-apply, selesai. Nggak ada tuh kayak kesusahan dan sebagainya. Tinggal paspor kita atau visa kita diterima atau enggak, itu doang. Kalau semisal visa kita masih ditolak, ya udah kita nge-apply yang lain aja. Kalau negara bebas visa yang saya tahu ya, itu Turki, Kazakhstan, itu bagus itu. Turki bagus, silakan ke sana. Tapi cukup lama sih penerbangannya. Tapi kalau nggak mau lama, ya ke Jepang saja. Jepang murah kok. Kemarin saya ke Jepang itu sangat murah banget, nggak mahal-mahal. Sarannya adalah kalian pesan tiket jauh-jauh hari, ya. Jangan pesan tiket kayak sekarang mau berangkat, besok mau berangkat pesan sekarang. Wow, sultan sekali kalian. Gitu. Itu berarti pakai biaya sendiri ya Bapak? Kalau biayanya, karena kita memang penelitiannya dari kampus, itu dibiayai sama kampus. Kan kampus kan ada program penelitian, Mas. Jadi kalau dalam perguruan tinggi itu ada tridharma.
Bidang perguruan tinggi. Ada yang tahu? Bidang apa? Penelitian, pengabdian, dan pembelajaran. Kan seperti itu. Salah satunya adalah penelitian. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar, tapi harus meneliti. Dan juga harus memberikan dirinya untuk masyarakat atau pengabdian. Jadi yang namanya dosen itu berbeda dengan guru. Kalau guru nggak ada yang namanya penelitian dan pengabdian. Tapi kalau yang dosen itu harus ada. Dan salah satu topoksinya penelitian sama dengan kayak kita mengajar. Jadi kalau ngajar doang, ya nggak jadi nih namanya dosen, namanya guru. Jadi kita tuh harus namanya ada penelitian juga. Selain itu kita juga harus ada pengabdian pada masyarakat. Tuh. Dan ketika ada penelitian, rekognisi internasional itu pun juga mendukung akreditasi kampus. Karena ketika dosennya banyak yang pergi penelitian ke luar negeri, otomatis kampus itu bisa naik peringkatnya. Gitu. Selain ke Jepang nih, Bapak sudah pernah ke negara mana lagi? Oke, selain ke Jepang ya. Kalau negara, ini negara ya, atau buat penelitian aja ya, jangan negara ya, kebanyakan nanti. Ya, buat penelitian aja. Kalau penelitian sih sejauh ini Malaysia, Jepang, sama Turki. Kalau untuk belajarnya ya. Kalau untuk yang lain ya hanya untuk main-main ya, kayak misal ke ibadah, kita ke Arab dan sebagainya gitu. Kalau untuk penelitian yang terakhir kemarin itu saya di Turki sama Pak Abu Bakar yang dosen PAI itu. Pak Angga juga masuk, tapi Pak Angga itu lebih memilih yang mengerjakan yang ada di sini. Saya mencari data keluar gitu. Membersamai, lebih tepatnya saya membersamai dosen-dosen yang lain untuk melakukan penelitian terhadap, kalau kemarin di apa namanya, di Turki itu kita meliti tentang tarekat sufi. Itu wah kayak karena itu negara Turki ya, dan ada apa ya, bahasanya itu cuman Turki, sama kadang-kadang ada bahasa Arab juga, terus bahasa Inggrisnya agak ada, tapi ya nggak begitu banyak, karena mereka Turki itu kan juga cukup negara besar, dia ada di dua benua Eropa sama di Asia. Saya kemarin pas waktu ke Asia itu kalau nggak salah cuman sholat asar, habis itu balik ke Eropa. Di Turki itu saya berapa hari ya, lupa saya mas, pokoknya kalau nggak salah 4 atau 3 hari itu di Istanbul. Habis itu saya ke Gurimi, Kapadokia, yang ada balon-balonnya kayak pujon itu loh. Ya, di Kapadokia. Habis itu saya ke Konya itu tempatnya Jalaluddin Rumi. Nah, ini siapa ini? Teman-teman yang biasanya patah hati atau lagi kasmaran, yang suka mengutip kata-katanya Rumi, mungkin dalam Vimavi atau apa. Nah, saya ke sana, ke tempatnya Rumi. Kan Bapak dulu itu termasuk mahasiswa yang aktif kan. Nah, lalu bagaimana cara Bapak membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah, terus ikut organisasi, terus pengen nongkrong sama teman, terus membagi waktu untuk istirahat. Nah, menurut Bapak bagaimana cara mengatur waktu agar semuanya itu tetap berjalan seimbang tanpa perlu ada yang dikorbankan, Bapak? Oke. Ini secara jujur atau hanya untuk menyenangkan sampean semua? Secara jujur, Pak. Secara jujur ya. Kok dari tadi itu saya kayak ceramah jadinya, nggak ada interaksi. Oke. Kalau secara jujur ya, ini bukan cara untuk menyenangkan ya. We don't. Pasti ada yang dikorbankan. Kayak saya. Yang dikorban apa? Kesehatan. Jadi dulu, tapi ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Tapi saya akan memberikan sebuah statement yang dimana itu sangat bisa dilakukan sama teman-teman semua. Jadi saya dulu itu kuliah dan juga organisasi. Malamnya pun saya juga organisasi lagi. Jadi dari jam 6:30 pagi sampai jam 12 saya bergelut dengan perkuliahan. Ya, tadi perkuliahan saya anggap sebagai pengajian. Karena nggak ada tantangan sama sekali bagi saya. Itu adalah tempat di mana saya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tempat di mana saya itu tenang, bisa mengutarakan apa yang saya mau dalam segi akademis, yakni bangku perkuliahan. Even saya disalahkan sama dosen dan sebagainya, itu pasti akan dibimbing menjadi yang, oh ternyata yang baik itu yang ini. Kita menjadi tahu. Nah,
Jadi pagi sampai siang saya itu kuliah. Siang sampai malam itu saya organisasi. Lah, itu kalau nggak salah berjalan 4 semester. Semester 4 saya kena tipes. Ya. Karena ya gimana ya? Saya itu hidupnya tidur itu jadi mahasiswa karena saking semangatnya itu hanya berapa jam mungkin. Katakanlah saya tidur hampir setiap hari jam 1. Jam 1, jam 2, subuh bangun terus berangkat lagi dan sebagainya. Dan salah satu kunci saya ketika kuliah dulu, ketika saya berangkat keluar dari pintu kosan, itu saya bilang gini, ya Allah, saya berniat untuk mencari ilmu. Saya berniat untuk mencari ridho jenengan. Bukan ilmu, ridho. Ridhonya Gusti Allah. Udah itu aja. Jadi saya belajar, saya ketemu sama teman-teman di organisasi. Itu pun juga, ya alhamdulillah dapat manfaatnya semuanya. Kalau ada yang bilang, Pak, katanya organisasi sama akademisi itu nggak bisa, harus bukan salah satu. Enggak. Saya dapat IP 4. Organisasi saya maju. Saya sampai, kalau nggak salah, saya sampai organisasi itu di tataran senat mahasiswa universitas. Organisasi saya jalan, akademisi saya jalan. Skripsi saya tepat waktu. Kalau masalah mengerjakannya ya, tapi kalau sidangnya enggak. Kalau sidangnya itu karena dosen membimbing saya dulu, itu bilang gini, saya selesai skripsi semester 8. Pas itu. Mengerjakan skripsinya, Mas. Ya. Sudah selesai, itu saya bilang ke dosen, Bapak ini sudah selesai, saya mau sidang. Kata dosen membimbing saya gini, ngapain kamu sidang? Kok bisa-bisanya kamu enak lulus duluan? Itu loh teman-temanmu yang di organisasi itu loh urusan. Kok bisa-bisanya mau kabur? Loh Bapak, kan saya sudah selesai. Enggak, kamu harus bantu di organisasi. Ya sudah. Saya akhirnya 2 semester tidak ngapa-ngapain. Hanya organisasi. Dan skripsi selesai. Ketika organisasi selesai, saya bilang, Bapak, sudah selesai organisasi, besok saya mau sidang. Oke, sidang. Selesai. Jadi, nggak ada ceritanya orang-orang yang akademisi itu tidak bisa organisasi. Begitupun juga dengan sebaliknya. Tinggal kita bisa membagi waktu. Nah, ini perihal tentang membagi waktu ya. Saya kasih tahu, teman-teman. Kita hidup ini kan ada 24 jam. Ada yang lebih nggak? Sampai lebih? Nggak kan? Ya, 24 jam. 24 jam, itu katakanlah kita tidur. Berapa jam tidur? 6 jam? Oke, berarti 24 dikurangi 6 berapa? 18, Mas. 18. Katakan 18 jam. Sampai masih punya 18 jam untuk mengeksplorasi indahnya dunia, untuk belajar bersyukur tentang ciptaannya Allah dan sebagainya itu, atau mungkin sampean punya waktu untuk stalking gebetannya sampean dan sebagainya, nggak tahu kita kan ya. Jadi 18 itu masih ada. Katakanlah kita mengurangi sholat, ya. Sholat yang wajib ada 5. Ya. Katakanlah dengan wiritan, terus sampean wudhu dan sebagainya, kita ambil 2 jam. Ya, kita ambil masing-masing dari talkshow 2 jam. Berarti tadi 18 dikurangi 2, 16 jam. Sampean masih punya waktu 16 jam di luar sholat. Ya. Jadi bayangkan sholat 2 jam itu ngapain aja kalian? Katakanlah itu ibadah ya, sambil ngaji dan sebagainya. Terus teman-teman main. Katakanlah main emang berapa jam kalian? Kalau saya dulu nggak pernah main, Mas. Saya itu hidupnya, karena bagi saya, kalau main seperti anak sekarang itu nggak ada. Bagi saya hidup saya adalah permainan. Ketika saya ngopi, itu kalau kata orang-orang itu main, saya enggak. Saya diskusi. Dan bagi saya diskusi itu adalah main saya. Ketemu di kedai kopi gitu kan. Diskusi sama orang-orang, sama teman-teman. Kita munculkan sebuah ide baru. Bagaimana pembaruan sistem itu ada dan sebagainya. Saya dulu sering banget seperti itu. Tapi kita flashback lagi lah. Katakanlah tadi 16 jam. Dikurangi berapa kalau main? 3. 4 lah, katakan 4 jam. 16 kurangi 4 berarti 16 kurangi 4 12. Santai ya, 12 jam. Sampai masih punya waktu 12 jam. Kalau kita lihat di jam ya, 12 jam itu satu putaran loh. Kalian masih punya waktu 12 jam. Main sudah. Sekarang belajar. Belajar berapa menit? Kayaknya jam ini agak susah kalian. Oke, katakanlah 2 jam. Bayangkan, main kalian 4 jam, belajar 2 jam. Mahasiswa macam apa?
ya. Jadi kalau misal mainnya 2 jam, mainnya 4 jam, lah kok belajarnya cuma 2 jam ini gimana? Atau kita balik ya. Itu idealnya kita balik. Berarti tadi berapa? 12 jam tadi ya? 12 jam dikurangi 2, masih ada 10 jam. Katakanlah makan, kan butuh makan kan? Makan mungkin sehari 3 kali normalnya. Sekali makan butuh berapa menit? Tergantung video yang kalian tonton. Makan itu suapan, bukan lihat video, ya. Katakanlah seperti itu. Kita kasih makan sejam, total untuk semua, nggak mungkin. Kalian videonya biasanya 30 menit, 5 menit pertama sudah habis. Terus bingung kalian mau ngapain kan? Akhirnya kan makan snack, gitu kan. Katakanlah 2 jam lah. 10, berapa? 12 jam tadi? 10 jam dikurangi ada 8 jam. Apalagi kegiatan apalagi untuk menghabiskan waktu 8 jam ini? Mencuci apa? Mencuci baju. Oke. Mencuci baju. Berapa jam? Mungkin 2 jam. 2 jam? Kan 1 jamnya untuk mencuci, 1 jamnya untuk menjemur. Kalau menjemur 1 jam itu ngapain? Menjemurnya di lapangan? Ya. 2 jam. Oke, berarti tinggal berapa? 6 jam. Berarti waktu kalian mencuci dengan belajar itu sama. Wow, mahasiswa saya sangat suka mencuci sekali. Bagus. Ya. 6 jam. Kalian masih punya waktu 6 jam dalam kehidupan. Kalau kita bisa memanage diri kita ya. Karena saya dari dulu ketika masih mahasiswa, saya selalu mengatur seperti itu. Ya. Kalau kita tadi bilang 6 jam, saya dulu nggak ada waktu 6 jam. Waktu saya itu kurang pasti dalam 1 kali 24 jam. Di kosan saya dulu, kebetulan kosan saya itu di kamarnya, itu temboknya itu dari apa namanya, ubin. Jadi kayak kamar mandi gitu. Tapi bukan kamar mandi, Mas. Jadi tembok saya itu dari ubin, dan untungnya itu bisa dicoret-coret dan bisa dihapus. Jadi seluruh tembok saya itu saya coretin tentang ide-ide gila saya. Jadi saya sebelum tidur itu pasti mencatat kira-kira saya itu harus seperti apa untuk besok. Kira-kira saya harus berkembang seperti apa, achievement seperti apa yang harus saya dapat. Jadi saya tulis semua itu, Mas, di tembok saya ketika saya sebelum tidur. Ketika bangun, tahu, berarti targetnya ini, saya harus seperti ini. Jadi semuanya sudah tersusun dan terlaksana. Apalagi sekarang, Mas, nggak butuh tembok ubin, Mas. Yang namanya device ini, itu banyak banget alat-alat untuk mencatat. Kalau bisa pakai Google apa namanya? Google Keeps, ya Google Keeps, atau mungkin kalian bisa pakai Notion, atau bahkan kalian bisa menggunakan AI untuk membuat jadwal kalian. Bilang aja ke AI dan sebagainya. Posisikan saya sebagai mahasiswa manajemen dan sebagainya, buatkan saya jadwal untuk seharian. Selesai. Seperti itu. Menurut Bapak, work-life balance yang ideal buat mahasiswa agar kita tetap bisa produktif menjadi kuliah, tapi juga punya waktu untuk istirahat dan menikmati hidup. Oke, 1, Mas ya. Ketika menjadi mahasiswa, jangan pernah merasa kalian itu kuliah itu seperti di FTV. Ini sering banget saya bilang di kelas ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu kan yang belum pernah kuliah itu melihat perkuliahan itu di FTV. Di FTV perkuliahan masuk waktu masuk kelas. Jadi dia datang ke kampus nih, ngobrol sama temennya. Pas waktu masuk kelas iklan. Man. Habis itu pas waktu keluar kelas baru main lagi. Lah itu di TV. Sedangkan di sini berbeda. Kehidupan sesungguhnya adalah ketika kalian masuk kelas. Artinya ketika menjadi mahasiswa itu adalah belajar. 1. Kalian harus suka belajar. Biar tidak terjadi namanya apa itu? Burnout dan sebagainya ya. Jadi harus suka belajar. Belajar itu bukan hal yang membosankan. You know something new ya. Kalian mengetahui suatu hal baru itu namanya belajar. Misal nih, sampean suka apa? Olahraga. Sampean tahu ada sekarang olahraga apa yang lagi hype setelah padel turun? Tidak ada. Ada. Lah, Pak, dia harus belajar lagi. Ada. Kalau nggak salah namanya apa ya? Hirok atau apa ya? Saya lupa. Ada kok itu. Jadi setelah di Jakarta existing padel itu turun, ada olahraga baru lagi yang bikin FOMO. Dulu kan ada olahraga lari dan sebagainya,
Lari itu pun ternyata ada banyak, nggak cuma fun run saja, ada trail run, terus ada banyak kan, ada maraton dan sebagainya. Ada orang yang lari di kota, ada orang yang lari di gunung, malah ada yang namanya triathlon itu kan, orang yang bersepeda, terus berenang, terus berlari loh. Ada banyak. Saya sebelumnya nggak tahu, saya juga nggak tahu, karena saya itu suka hal yang baru, saya cari tahu, dan itu menjadi informasi yang menarik. Ini belajar mas. Lah, ketika sesuatu yang menarik itu sampai sandingkan dengan materi perkuliahan, itu pasti menarik. Misal di MPI nggak ada mata kuliah yang mengambang, itu nggak ada. Semua itu sesuai dengan pekerjaan yang akan teman-teman hadapi. Misal manajemen humas, teman-teman nanti itu ketika bekerja pasti akan ada di posisi yang di kantor ini ada manajemen humasnya, pasti tahu itu. Jadi nggak ada yang namanya sia-sia mas. Perihal work-life balance ya, kalau menurut saya work-life balance kalau dari versi saya ya harus menikmati. Saya nggak pernah yang namanya burnout dan sebagainya, kayak overwhelming dan sebagainya, itu enggak. Kenapa? Karena saya menikmati itu. Orang yang burnout, orang yang capek dan sebagainya, satu karena dia terpaksa. Kadang-kadang sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik ya, jadi kita itu harus belajar mencintai, mensukai. Misal nih, sampean sama gebetan sampean, kalau yang benar-benar suka, nggak ada tuh waktunya mau berpisah. Satunya sudah diantar ke kosan, habis itu terus balik lagi, belum sampai kosan ditelepon, lo di mana, lo kan saya sudah kantor kamu dan sebagainya. Itu kenapa? Karena suka. Ya sama dengan pembelajaran mas, dengan belajar. Jadi work-life balance menurut saya, kalau teman-teman itu suka dengan yang namanya belajar, itu nggak ada yang namanya pusing, terus capek dan sebagainya, lelah dan sebagainya, nggak ada. Karena tubuh kita pasti tahu. Saya hampir setiap hari itu tidur itu jam 1, jam 2. Ini nggak patut ditiru, ya, nggak patut ditiru. Kalau kalian teman-teman itu masih bisa lebih baik dari saya, dan saya harap harus seperti itu. Minimal, ya, saya itu punya cita-cita dasar. Kalau kita bicara tentang manusia biasa, cita-cita sederhana saya adalah saya itu harus bisa tidur di bawah jam 10. Jam 9 itu selama 4 tahun ini, ya, saya tidur jam 9 itu baru 2 kali, enggak 3 kali. Kemarin saya sakit, itu tidur jam 9. Kalau gitu saya enggak mungkin tidur jam segitu. Artinya itu memang buat tubuh kesehatan. Saya sekarang mungkin enggak merasa mas, karena saya masih ya suka belajar, masih ya katakanlah muda dan sebagainya. Terus saya olahraga. Jangan ketawa, saya juga muda loh bos. Kita sama-sama loh. Wah gimana ya teman-teman ini. Nggak bercanda ya. Jadi kita harus bisa membagi waktu. Kalau saya dulu mahasiswa, ini kehidupan saya isinya adalah belajar, diskusi, belajar, diskusi. Udah gitu doang. Nggak ada yang namanya olahraga. Saya baru mengetahui olahraga itu penting ketika saya bekerja. Karena ketika sampean bekerja mas, kalau sampean nggak olahraga, ngantuk mas. Wow kerasa banget mas. Kalau dulu ketika masih mahasiswa itu enak banget. Dan teman-teman perlu diketahui, menjadi mahasiswa itu adalah sebuah kemewahan. Bayangkan, kalian duduk di kelas, dapat ilmu yang baru, tidak membayar, ya karena yang membayar adalah orang tua kalian, atau mungkin beasiswa, katakanlah seperti itu, kan dapat ilmu baru. Menyenangkan banget. Kalian belum tahu yang namanya bekerja. Ngapain bekerja itu mencari uang? Ya gimana kalau nggak ada uang kita nggak bisa hidup, karena seperti itu. Tapi kalau mahasiswa, kemewahannya adalah satu, idealisme. Ketika dia berpegang pada idealisme, dia pasti bahagia. Bahagianya mahasiswa itu idealisme, bukan iPhone, terus apalagi katanya itu voucher Mobile Legend, apalagi Roblox dan sebagainya. Ya diamond atau apalah, itu bukan. Yang namanya menjadi mahasiswa itu adalah idealisme. Idealisme itu apa sih? Ya ini kebanggaan kita akan pembelajar yang yang everlasting. Kalau kata dalam manajemen mutu itu continuous improvement, belajar berkelanjutan mas. Itu menyenangkan mas. Jadi intinya adalah sampean harus menyukai dulu. Kalau sampean terpaksa, susah. Apalagi anak muda hari ini, nggak mau dipaksa. Pernikahan dipaksa dikira Siti Nurbaya apa, kan gitu kan. Apalagi belajar kok dipaksa. Hari ini kalian harus mencari sesuatu itu. Misal nih, ini katakanlah ini belajar,
Nah, ini aja. Ya. Kata kalian udah belajar. Kalian itu melihat ini kan banyak banget. Tapi kalian nggak suka. Kalian suka sama ininya aja. Kameranya. Ya kalian lihat kameranya aja. Sama dengan lihat sebuah materinya. Kira-kira dalam materi A atau mungkin mata kuliah A, saya nggak suka materi ini. Kalian harus mencari sisi suka seperti apa. Misal, dalam mata kuliah apa nih yang menurut kalian susah? Bebas. PSDM. SDM. PSDM. Iya, sumber daya. Iya. Sumber daya manusia. Nah, kalian bisa membaca orang dari manajemen SDM. Kalian bisa orang ini nanti arahnya kemana dan sebagainya, itu kalian tahu dari manajemen SDM. Ya, jadi manajemen SDM itu kan bagaimana kita itu bisa menempatkan orang pada tempatnya, right man in the right place, kan gitu. Jadi kayak semisal Mas Zahi ini orangnya itu suka dengan katakanlah Mobile Legend, ya. Terus Mbak Raisa, ya, Maisa, oke. Mbak Maisa ini pengen nih, duh Mas Zahi ini kok prokernya nggak jalan-jalan, gimana? Ya udahlah, akhirnya Mbak Maisa ini biar Mas Zahi ini semangat membelikan kopi kepada Mas Zahi. Tapi Mas Zahi nggak butuh kopi. Mas Zahi itu butuhnya skin Mobile Legend. Katakan seperti itu. Harusnya ketika Mbak itu tahu Mas Zahi ini suka skin Mobile Legend, dia udah kasih aja skin Mobile Legend, pasti nanti prokernya jalan. Nah itu loh, salah satu bagaimana cara kita itu melihat sebuah mata kuliah yang membosankan, apalagi menegangkan, ya, itu menjadi menyenangkan. Gitu. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri, Bapak boleh kasih closing statement buat mahasiswa dan anak muda di zaman sekarang ini. Teman-teman semuanya, ketika kita berbicara tentang bagaimana membagi waktu perihal tugas, terus yang dari perkuliahan maupun dari organisasi dan juga kesenangan, pasti menjadi mahasiswa itu adalah hal yang mungkin menjadi tantangan. Tapi tidak usah khawatir. Kalau dari saya kuncinya satu, do what you love and love what you do. Jadi kalian harus menyukai apa yang menjadi tugas kalian, apa yang menjadi entah itu tugas di organisasi ataupun tugas di akademisi. Jadi seperti itu pesan dari saya untuk YOLO dan juga membagi waktu. Oke? Dari perbincangan tadi, kita bisa belajar bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya soal nilai atau sekedar aktif organisasi, tetapi bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara keduanya dengan baik. Nah, menikmati masa kuliah itu penting, begitu juga menjaga tanggung jawab tugas atau akademik agar tetap berjalan seimbang. Betul banget. Dari cerita dan pengalaman Bapak tadi, kita juga belajar kalau produktif itu bukan berarti harus memaksakan diri sampai burnout. Mahasiswa perlu belajar mengatur waktu, menentukan prioritas, menjaga kesehatan mental, dan tetap memberi ruang untuk istirahat maupun melakukan healing. Nah, selain itu, dari pengalaman Bapak dalam dunia organisasi hingga kesempatan penelitian ke luar negeri juga membuktikan bahwa pengalaman, relasi, dan keberanian mencoba hal baru bisa membuka banyak peluang untuk masa depan. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman mahasiswa agar tetap semangat berkembang. Aktif mencari pengalaman, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan hidup dan tanggung jawab sebagai pelajar. Terima kasih Bapak sudah hadir dan berbagi insight bersama kami hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah menghadirkan saya dalam kesempatan yang luar biasa ini. Hebat tepuk tangan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dialog Space, cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.